baik, saya akan menjelaskan project 4. Project 4 adalah project serial komunikasi, yaitu komunikasi serial menggunakan komputer melalui bantuan Windows Phone CSAP ini ya. Dalam berkomunikasi serial itu tentunya ada beberapa parameter ya, seperti COM yang digunakan, kecepatan transfer data atau bitrate, dan tambahan yang lain ya, seperti parity dan lain-lain. Di sini kita akan membuat GUI komunikasi serial tersebut. Dalam ini komunikasi serial dilakukan secara virtual karena sekarang sudah tidak ada port serial ya. Kita coba menggunakan secara virtual saja. Belum melakukan komunikasi serial, tentunya kita harus menginstal software-software yang digunakan untuk virtual communication serial. Di sini saya menggunakan COM0COM untuk membuat virtual COM-nya ya. Jadi di sini ada dua COM yang berpasangan. COM yang berpasangan ini digunakan untuk komunikasi serial antara dua software. Software yang pertama yang kita buat ini ya, GUI ini. Nah, software yang kedua kita gunakan software yang sudah jadi, yaitu lihat, kita cari saja lihat. Nah, di sini terkadang sebelum kita menggunakan ini COM yang berpasangan ini, itu drivernya belum terinstall atau error. Kita dapat lihat di device manager. Nah, di sini COM ini biasanya kalau pertama kali install itu ada error, tinggal di update driver aja nanti sudah bisa. Nah, ketika ini sudah berpasangan, kemudian kita apply, ini kita sudah konekkan. Selanjutnya kita berkomunikasi serial menggunakan ini. Ketika kita menggunakan virtual komunikasi, kita harus mengkonekkan antara dua COM yang berpasangan tadi. Di sini 21 sudah dipakai ini, sedangkan pasangannya adalah 22. Maka kita pilih 22, lalu connect. Kita coba transfer data misalnya. Nah, di sini diterima ya. Sedangkan coba kita kirim dari sini, nanti diterima di sini. Ini terkirim. Kita lihat GUI. Nah, ini diterima ya. Dalam mekanisme komunikasi serial itu ada yang namanya open port dan close port. Ketika kita sudah tidak menggunakan port ini lagi, kita harus menutupnya agar bisa digunakan di software lain atau di aplikasi lain. Connect itu untuk membuka COM-nya. Jadi sebelum kita gunakan harus dalam posisi terbuka atau connect. Nah, selanjutnya kita masuk ke codingnya ya. Di sini ada event form load. Jadi pertama kali di load itu akan menampilkan COM-COM yang terdetek oleh PC ke combo box di sini. Nah, ini button untuk connect. Ketika dari indeks dari combo box sudah terpilih, maka serial port akan dibuka. Ini untuk keterangan terkoneksi ya di sini nanti. Connect. Dengan ini untuk menutup COM-nya. Nah, ini untuk mengirim data tadi secara serial. Ini fungsi untuk menerima data menggunakan event data receive. Jadi ketika ini dipilih, di sini ada eventnya. Di sini event data receive kita setting di sini. Nah, proses penerimaan data itu terjadi di latar belakang, sedangkan data itu akan ditampilkan di GUI. Agar data dapat ditampilkan di GUI, kita harus mendelegasikan datanya tadi. Di sini didelegasikan. Nah, kemudian ditampilkan di sini. Ini untuk mengatasi ketika banyak data dikirim, ditampilkan di listbox. Pada project keempat ini ada dua percobaan, yaitu percobaan yang kedua adalah percobaan yang pengembangan dari percobaan yang pertama tadi, yaitu dengan memperbaiki bug ketika button connect atau button close ditekan 2 kali. Di sini saya menggunakan deteksi apakah serial sudah terbuka atau belum. Jadi ketika kita pilih COM-nya ya, misalkan COM 22, kita konekkan. Nah, pada project yang pertama tadi itu ketika ini sudah connect, namun kita tekan lagi, itu terjadi error. Nah, di sini itu sudah diperbaiki.
Begitu juga untuk yang button close. Ketika ini di close, ini sudah terclose ya. Nah, ketika ini diklik lagi, maka itu akan error pada percobaan yang pertama tadi. Nah, di percobaan yang kedua ini sudah diperbaiki. Selain itu, pada percobaan ini, percobaan kedua dari project 4 itu juga menambahkan penanda untuk data yang dikirim maupun yang diterima. Jadi data yang dikirim atau data yang diterima itu di sini dibedakan menggunakan warna. Kita coba saja gunakan aplikasi YAT untuk virtual komunikasi ya. Oke, misalkan kita kirim data, nah di sini data dikirim itu berwarna biru, di sini data diterima berwarna ungu. Sedangkan kita coba kirim dari sini untuk diterima di software yang kita buat. Nah, di sini berbeda ya warnanya. Data dikirim itu biru, data diterima yang di sini berwarna ungu. Oke, kita masuk ke koordinator. Nah, yang pertama kita menuliskan mode dari penulisan di list box. Itu kita deklarasikan sini. Kemudian kita membuat draw item event handler ya. Jadi ketika ada data kita buat itu data baru. Nah, di sini itu adalah untuk mengatur warnanya tadi. Jadi setiap item itu memiliki warna masing-masing berdasarkan data itu diterima atau dikirim. Ini untuk men-set warnanya berdasarkan indeks juga ya. Jadi data itu juga dipisahkan berdasarkan indeksnya selain dari data dikirim atau diterima. Ini untuk tadi menampilkan kom yang nah ini untuk menghilangkan error ketika double connect atau diklik 2 kali ketika sudah terkoneksi. Nah, tadi selain kita menghilangkan error koneksi ketika double connect, di sini juga ditambah ketika kita belum memilih kom. Ketika sudah semuanya tercapai, maka kom akan dibuka berdasarkan port name dan menampilkan statusnya pada serangan di atas. Sedangkan di sini untuk menghilangkan ketika kom sudah tertutup, namun kita klik lagi pada button close. Jadi ini dicek apakah button itu masih terbuka, maka kom akan ditutup. Sedangkan ini untuk button kirim. Nah, pada button kirim itu juga akan error belum serial port itu terbuka. Jadi kita hilangkan error tersebut ketika kom belum dibuka atau belum dipilih. Ini untuk event data receive. Seperti tadi deklarasi karena di latar belakang kemudian ditampilkan pada box berdasarkan warna tentunya.